Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran. Kita akan coba membuat buku besar. Nah, ini ada langkah-langkahnya, langkah awalnya, ya. Kita lihat ini ini jurnal yang sudah kita buat, ya. Ini akan kita manfaatkan datanya untuk membuat buku besar. Kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, sheet yang berisi atau lembar yang berisi jurnal harus diganti namanya menjadi jurnal. Ini caranya ini. Ya, tunjuk sheet tersebut, klik kanan, rename jurnal, kemudian enter. Kita praktekkan. Ya, tunjuk sheetnya, klik kanan, rename jurnal, enter. Nah, dia udah ganti namanya jadi jurnal. Berikutnya, tambah sheet baru dengan menekan Shift F11, lalu namanya diganti menjadi buku besar. Kita boleh menekan Shift F11, boleh juga menekan tanda plus di sini. Nah, ini diganti namanya menjadi buku besar. Klik kanan, rename, buku besar, enter. Oke, udah. Berikutnya, tambah lagi sheet baru, kemudian namanya dirubah menjadi buku besar kosong. Shift F11 boleh, klik tanda tambah ini boleh. Namanya diganti menjadi buku besar kosong. Klik kanan, rename, buku besar kosong, enter. Ini boleh digeser ke dekat jurnal, klik jangan dilepas, geser, lepas. Kita lihat lagi ke catatan. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel kosong ini di sheet buku besar kosong. Kita akan buat. Bentuknya ya ini. Buku besar. Kemudian di sini ada tulisan nomor perkiraan. Ini kita copy dari jurnal. Ini nomor perkiraan, ya. Ctrl C atau dari home ini klik copy juga boleh. Ctrl C juga boleh. Lalu ke buku besar kosong. Ya. Ctrl V atau paste juga boleh. Nah, Ctrl V atau home, paste juga boleh, ya. Biarkan dia melipat ke bawah juga nggak apa-apa. Berikutnya adalah nama perkiraan. Ctrl C, buku besar kosong, Ctrl V atau home, paste, nama perkiraan, dan seterusnya, ya, dan seterusnya dengan copy, kecuali yang tidak ada di jurnal, ya. Tulisan saldo itu nggak ada di jurnal, ya. Kita rancang bentuknya seperti nomor bukti tanggal uraian. Nomor bukti tanggal uraian ini bisa sekalian. Terus, ya. Ini Ctrl C ke buku besar kosong, ya, di baris 5 ini Ctrl V. Sudah itu, sudah itu debit kredit 2 kali. Ini debit kredit di blok, Ctrl C ke buku besar kosong 2 kali kopinya, Ctrl V, geser lagi ke sampingnya, Ctrl V. Kemudian tulisan saldo ini tidak ada di jurnal, jadi ini diketik biasa. Nah, di sini juga ada tulisan saldo lagi. Nah, sudah itu kita rapikan. Ya, ini
Tidak perlu ada arsiran, kita hilangkan arsirannya. Nih ya, klik yang ini, pilih no fill. Ini biarkan ada arsirannya. Nomor bukti lebarkan sedikit. Ini uraian dilebarkan. Kemudian ini kita ketengahkan. Ctrl 1. Alignment. Horizontalnya center across selection. Lalu oke. Ya, dikasih garis. Ctrl 1. Border. Ya. Pilihnya outline. Lalu oke. Dari sini juga bisa. Ya, dari sini juga bisa sama aja. Kemudian ini dikasih garis. Dilebihin ya, dibanyakin nggak apa-apa. Ya, misalnya sampai baris 50. Ini saya kasih garis dari sini, boleh aja. Tuh, ada garisnya. Nah, kemudian ini juga mau dikasih garis, boleh. Nah, ini sudah dirapikan. Kemudian berikutnya adalah rumus. Kita masukkan rumus. Ya, di B4. Nih, yang warna kuning nih. Ya, dimasukkan di B4. Ya, rumus yang kuning ini. Ya, yang di B4 ini, rumus VLOOKUP. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita langsung praktekkan sambil saya jelasin. Sini ya. VLOOKUP seperti yang kita ketahui adalah mengambil data dari tabel lain untuk diisikan di dalam hal ini diisikan ke sel B4. Nama perkiraan itu diambil dari tabel daftar perkiraan yang ada di sini. Itu yang terletak di J6 sampai K34. Kita ambil dari sini untuk kita letakkan di sini. Caranya sebagai berikut. VLOOKUP. Saya tulis rumusnya dulu, nanti saya jelaskan. Ini rumusnya di blok begini boleh, tapi diketik juga nggak apa-apa. Ya, diketik juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai blok, diketik langsung juga boleh. Ambillah data dari daerah J6 sampai K34 yang terletak di lembar yang namanya jurnal, kolom kedua. Jadi dari lembar yang bernamanya jurnal J6 K34. Kita ambillah data dari sini. Ini yang sudah saya blok ini. Dari sini kolom kedua, berarti kolom nama perkiraan. Pengambilan data berdasarkan sesuatu yang kita tulis di A4. Ini kunci pengambilan data itu berdasarkan sesuatu yang kita tulis di A4. Kalau di A4 kita tuliskan 11100, maka nanti dia akan cari ke jurnal, ya. 1100 berarti adalah apa? Kas. Ya, jadi ambillah data dari daerah J6K34 lembar jurnal, kolom kedua. Pengambilan data itu berdasarkan sesuatu yang kita tulis di A4 yang jadi kunci. Ya, koma 0 itu untuk supaya kalau nanti di tabel informasi di sini, kalau seandainya kuncinya tidak berurutan, tidak apa-apa. Ini hanya boleh dalam hal ini kita berikan dengan maksud seperti itu. Kalau seandainya sudah berurutan, boleh nggak ditulis? Kita enter. Nah, kita buktikan. 11100.
Tuh, kas. Dia berubah. 11, 2, 00. Perlengkapan jahit. Kurang lebar kayaknya. Lebarin. Ya, jadi pengambilan data itu tergantung sesuatu yang kita tulis di sel A4. Dari J6 sampai K34, lembar jurnal kolom kedua. Oke. Rumus berikutnya, ini yang warna hijau, berarti di sini, ya. Hanya ditulis angka 0, tidak ada rumusnya. Jadi kita tulis angka 0 di sini, tidak ada rumusnya. Tidak di-copy. Yang ini juga tidak di-copy, yang ini juga tidak di-copy. Berikutnya rumus saldo nih yang merah nih. Nah, berarti di sini. Saldo itu adalah angka atau saldo sebelumnya ditambah debit dikurang kredit. Enter. Nah, ini di copy ke bawah. Tarik aja. Tuh. Ya, ini saldo. Angka di saldo ini nanti bisa berupa angka positif, bisa berupa angka negatif. Jadi saldonya bisa positif, bisa negatif. Kalau angkanya positif, angka ini dipindahkan ke kolom debit. Tapi kalau angka di sini negatif, dipindahkan ke kolom kredit. Tetapi negatifnya harus dihilangkan. Nah, untuk itu nanti kita pakai if. Kita lihat rumusnya. Ya, rumus untuk saldo debit. Mudah-mudahan masih ingat if. Jika H6 angka di sini lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 itu berarti angka positif. Kalau angkanya positif seperti yang saya katakan tadi, akan dipindahkan ke debit. Cara memindahkannya dengan cukup menuliskan H6 begitu. Itu nanti angka yang di H6 pindah ke sini. Jika angka yang di H6 lebih besar dari 0 berarti positif, ambil angka yang ada di H6. Jika tidak, berarti H6-nya negatif. Jangan diambil. Jangan diambil berarti debitnya diisi angka 0. Enter. Nah, ini di copy ke bawah. Kemudian yang kredit. Jika H6 lebih besar dari 0, jika H6 lebih besar dari 0, berarti angkanya angka positif. Kalau angka positif, taruhnya di debit. Bukan di kredit, berarti di kreditnya diisi angka 0. Tapi kalau tidak lebih besar dari 0, berarti negatif. Kalau negatif, angka di H6 ini diambil. Tapi minusnya, tanda negatifnya dihilangkan dengan cara dikalikan dengan min. Min di situ menyebabkan nanti angka minus yang ada di H6 menjadi hilang karena min dikali min menjadi plus. Enter. Ini di copy ke bawah. Seperti ini. Tapi rumus ini boleh juga ditulis seperti ini. Ya, dibalik nih letaknya. Ini dikasih jadi negatif misalnya, diganti jadi negatif. Diganti jadi lebih kecil, maaf, diganti jadi lebih kecil. Bila H6 lebih kecil dari 0, berarti negatif. Kalau negatif, maka angka di H6 itu diambil, diisikan ke kredit. Tetapi negatifnya dihilangkan dengan cara dikalikan dengan min. Jadi tambahin min di depannya.
Kalau tidak lebih kecil dari 0, berarti positif. Kalau positif, itu milik debit. Jadi di kreditnya diisi angka 0. Enter. Nah, ini juga boleh seperti itu rumusnya. Ya, sama aja. Nah, ini rumusnya. Sudah kita masukkan semua. Ya, langkah berikutnya adalah memberi nama. Ingat, ini yang diberi nama itu bukan lembarnya, bukan sheet-nya, tapi daerah yang berisi data jurnal. Ya, jadi jurnal, kemudian nanti juga ciri dan yang lain-lainnya. Kita mulai dari jurnal dulu. Nah, praktekkan langsung, klik jurnal. Ini di blok jurnalnya dari sini nih, dari nomor bukti di blok, terus ke bawah. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan nih, ya hanya jurnalnya aja. Lalu formula, jangan dibaca mules ya, formula, kemudian name manager, kemudian new, kemudian ketik jurnal di kotak name, ya, jurnal. Sudah itu oke. Nah, itu udah masuk namanya. Lalu close. Berikutnya, ya, berikutnya nih, ini memberi nama ciri data, ciri. Itu di buku besar kosong. Nih, di lembar buku besar kosong. Ini dia nih. Ini di blok formulas, name manager, new, ciri. Oke. Close. Mohon maaf Bapak, bahasa Inggrisnya kurang bagus, jadi bacanya mungkin juga nggak tepat, nggak pas ya. Mohon dimaklumin. Kemudian berikutnya memberi nama tempat menampung hasil filter dengan kata output. Nah, ini dia nih. Kita blok. Awas sampai sini, debit kredit yang terakhir nggak kena. Ya, formulas, name manager, new, output. Oke. Close. Ya. Kalau seandainya terjadi kesalahan, ya, yang salahnya bisa dihapus. Misalnya ini sengaja saya bikin kesalahan di sini. Formulas, name manager, new. Oke. Close. Kalau ada kesalahan, ya kita hapus. Formulas, name manager. Yang salah kan yang ini kan? Nih yang ini. Kita klik yang salahnya lalu klik delete. Oke. Tuh dia hilang. Itu kalau salah. Kalau nggak salah jangan. Berikutnya kita akan filter data dari jurnal sesuai dengan yang kita inginkan ke buku besar kosong ini. Kita filter data kas. Jadi sini kita tulis 1100 itu kas. Sudah itu, untuk memfilter dan mengkopinya ke sini caranya data advance ya. Kalau dia keluar begini klik aja oke, nggak masalah itu, klik aja oke ya. Kalau nggak keluar begini ya nggak usah. Ya, kalau yang keluar tulisan seperti ini klik aja oke, nggak apa-apa. Ini hanya semacam pemberitahuan aja, oke. Copy keluar, berarti copy to another location ini diaktifkan. Kopinya dari mana? Dari tabel jurnal. Data yang di-copy dari tabel jurnal itu data yang mana? Yang ciri-cirinya tertulis di daerah yang bernama ciri, yaitu ini nih, daerah sini nih. Berarti yang ciri-cirinya yang nomor perkiraannya adalah
11100 itu kas. Kemudian hasil kopiannya mau ditaruh di mana? Di daerah output. Tadi kan daerah ini kita kasih nama output. Ini jangan diklik, nanti dia keluarnya cuma satu atau sedikit. Ya, hanya perwakilan aja. Ya. Jadi ini jangan diklik, jangan diaktifkan, langsung oke. Nah, kita lebarin. Ini kalau perlu dikasih pemisah ribuan, boleh dikasih pemisah ribuan. Ini 4 kolom ini biasanya lebarnya sama. Ya, tuh. Ya, jadi ini hanya yang kas. Udah jadi buku besarnya. Nah, ini kita copy. Ini kita blok. Awas, yang di blok itu hanya yang kita inginkan. Nih, sampai di sini berarti. Tuh, ya. Ini yang bawah nggak diinginkan. Ini yang samping juga nggak diinginkan. Ya. Ctrl C. Atau copy. Tuh, dia kesemutan. Ya, kita copy ke sini. Ke lembar yang namanya buku besar. Cari tempat kosong, misalnya di sini, ya. Paste, Ctrl V. Ctrl V. Setelah itu sekali lagi. Ctrl Alt ditekan, jangan dilepas. Lalu colek huruf V, V. Kemudian pilih values. Oke. Ya, nah sudah itu kita rapikan. Ya, seperti ini. Berikutnya yang perlengkapan. Kembali lagi ke buku besar kosong. Ini ganti lagi. 11200. Enter. Data. Advance. Ini tadi oke aja. Copy to another location. Sumber data dari jurnal. Data yang di-copy dari jurnal itu di-copy keluar, di filter keluar adalah yang memiliki ciri-ciri seperti yang tertulis di daerah ciri. Ini nih, A3 sampai A4. Data tersebut di-copy keluar, ditaruh di daerah output. Outputnya titik ini, A5 sampai E5. Awas ya, sampai sini nih. Ya. Daerah itu namanya output. Uniknya tidak diaktifkan, lalu oke. Tuh, ya. Kemudian ini diblok lagi. Diblok. Di copy, Ctrl C ke buku besar, cari tempat yang kosong, dikasih jarak lah. Sejarak 3 baris kosong. Lalu Ctrl V. Sekali lagi. Ctrl Alt V. Values. Oke. Ya. Yang berikutnya lagi, asuransi dibayar di muka 11300. Ya. Ini ganti lagi 11300. Enter. Data. Advance. Oke aja ini, ya. Copy to another location. List rank-nya jurnal. Ini tadi apa? Ciri. Ini output. Unik tidak diaktifkan, langsung klik OK. Kemudian di blok, ya.
Yang nggak diperlukan nggak usah diblok. Ctrl C ke buku besar, dicari tempat yang kosong. Tadi kita ingin kasih jarak 3 baris kosong. Ctrl V. Terus sekali lagi Ctrl Alt V. Ctrl Alt ditekan dulu, baru huruf V-nya dicolek. Ya, tadi Ctrl V atau Ctrl V tadi. Ya, kemudian values, oke. Dan seterusnya sampai semua perkiraan ini selesai, ya. Nah, inilah cara membuat buku besar. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya lagi di video yang lain.